Sable berdiri di tengah reruntuhan kota, teringat saat dia dan Lloyd berpelukan. Kilas balik dimulai, menampilkan Lloyd di masa kecilnya sedang berlatih sihir api bersama Sybil di depan rumah mereka. Sybil mengajari Lloyd cara menggunakan sihir air yang pada awalnya gagal dan malah membuatnya basah kuyup. Lloyd kemudian mencoba sihir angin untuk menerbangkan daun-daun, menunjukkan perkembangannya. Beberapa waktu kemudian di musim salju, Lloyd berhasil menciptakan patung es besar berbentuk Sybil, namun dihancurkan oleh Sybil karena dianggap boros tenaga. Lloyd menemukan Sybil mabuk dan terbaring di sofa. Ia menggunakan sihir penyembuh untuk meredakan sakit kepalanya. Di malam hari, Sybil membaca buku tentang sihir kuno saat Lloyd masuk ke kamarnya. Secara tak sengaja, Sybil menjatuhkan bukunya dan Lloyd mengambilnya, lalu Sybil berpikir bahwa Lloyd memiliki potensi. Sybil memperhatikan Lloyd yang sedang tertidur dan bertekad untuk tidak membiarkannya mengulangi kesalahan yang sama dengannya. Sybil mengajari Lloyd tentang sihir penyembuhan yang sesungguhnya dengan membuat pohon berbuah lebat. Saat belajar bersama, Lloyd bertanya tentang sihir kuno untuk mengendalikan monster, namun Sybil melarangnya untuk mempelajarinya. Sybil membawa Lloyd ke hutan sebagai ujian bertahan hidup selama seminggu hanya dengan sihirnya. Ditinggal sendirian, Lloyd langsung dikejar oleh serigala besar dan terpaksa melarikan diri. Seiring berjalannya waktu di hutan, Lloyd belajar berbagai cara bertahan hidup dengan memodifikasi sihirnya, seperti mencari makanan dan meningkatkan kecepatannya. Lloyd tanpa sengaja memasuki wilayah seekor laba-laba raksasa dan kabur dengan panik. Setelah berhasil melewati ujiannya, Lloyd kembali ke rumah dan disambut oleh Sybil. Waktu berlalu, Lloyd yang sudah dewasa terlihat sedang membersihkan ruangan dan menemukan sebuah buku tentang kota. Selama bertahun-tahun, Lloyd terus berlatih dan mengembangkan berbagai sihir baru di bawah pengawasan Sybil yang ketat. Pada suatu malam, Lloyd menulis surat sambil melihat buku tentang kota yang dipinjamnya. Sybil menyadari Lloyd telah pergi meninggalkan rumah, hanya meninggalkan buku dan surat perpisahan. Lloyd tiba di sebuah kota besar yang ramai dan merasa takjub dengan pemandangannya. Setelah menghabiskan uangnya, Lloyd yang kebingungan melihat sebuah pengumuman perekrutan petualang. Di sebuah reruntuhan kastil, Ellen, Lina, Lulu, Mia, dan Sheena sedang bertarung melawan monster Cyclops. Setelah berhasil mengalahkan monster itu, mereka merayakan kemenangan. Ellen dan kelompoknya dielu-elukan oleh warga kota saat mereka kembali dari misi. Di dalam sebuah ruangan, Lloyd menerima bayaran untuk misi peringkat D yang baru saja diselesaikannya bersama kelompok Ellen. Ellen meremehkan peran penyihir dalam pertarungan, membuat Lloyd memutuskan untuk pergi. Sementara itu di rumah, Sybil sedang minum sendirian saat Will datang dan memberitahu bahwa Lloyd telah direkrut oleh kelompok pahlawan. Will mengingat kembali momen tragis saat Sybil mengorbankan dirinya menggunakan sihir kuno untuk menghidupkan kembali semua orang yang tewas akibat serangan Raja Iblis. Di sebuah alunjang kota, seorang pria sedang menceritakan kisah kepahlawanan Ellen yang dipilih oleh pedang suci. Di dalam markas, Lina sedang membaca buku tentang pertahanan saat Ellen masuk sambil minum anggur. Lina mengeluhkan tentang keanehan yang ia rasakan pada perisainya, sementara Ellen menyombongkan kekuatannya dan mengabaikan latihan. Pada malam hari, beberapa penjaga perbatasan diserang dan dibunuh oleh golem. Seorang prajurit pelapor memberitahu Ellen tentang serangan golem di perbatasan. Alan dan kelompoknya termasuk Lloyd tiba di dekat air terjun untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka memasuki sebuah gua di balik air terjun dan menemukan banyak golem serta seorang pria berjubah hitam yang mengendalikannya. Lloyd menjelaskan bahwa pria berjubah hitam itu adalah iblis yang menggunakan Magisource untuk mengendalikan golem. Lloyd mengambil alih komando dan mengarahkan Lulu untuk menembak si penyihir, sementara Mia menteleportasi tongkat sihirnya. Dengan sigap, Lloyd menangkap tongkat itu dan memasang segel, membuat golem kehilangan kendali. Ellen yang marah karena perintahnya diabaikan, nekat menyerang golem yang sudah tidak terkendali. Lloyd dengan cepat membuat portal untuk memindahkan Ellen dari bahaya, namun Ellen justru mendorongnya dan menyerang golem itu hingga hancur. Kembali ke markas, Ellen secara resmi mengusir Lloyd dari kelompoknya dengan alasan tidak berguna. Lloyd meninggalkan ruangan dengan perasaan kecewa, sementara anggota kelompok yang lain merayakan kepergiannya. Kini tanpa kelompok, Lloyd mencoba mencari pekerjaan baru di Guild Petualang, namun ditolak karena mereka sudah memiliki penyihir putih. Di meja resepsionis Guild, Yui terlihat memohon kepada resepsionis untuk dicarikan penyihir putih yang bebas. Saat resepsionis hendak memberitahu Yui tentang Lloyd, Lloyd muncul di belakangnya, membuat Yui terkejut. Yui langsung bersemangat saat tahu Lloyd adalah penyihir putih yang sedang tidak terikat dengan kelompok manapun dan segera menariknya pergi.
Lloyd teringat saat Ellen mengeluarkannya dari kelompok pahlawan, sementara anggota lain seperti Lulu, Mia, Shena, dan Lina hanya diam menyaksikan. Kembali di masa sekarang, Lloyd yang murung duduk di tepi air mancur sambil memandangi patung Sibyl, gurunya. Di sebuah benteng kayu, Galan dan seorang pemanah membicarakan target mereka, sekelompok bandit bernama Dirt Clods. Di hutan, sekelompok petualang yang terdiri dari Yui, Dagas, Cross, Silika, dan Klum bersiap menyerang para bandit. Klum tampak cemas. Pertarungan dimulai. Silika merapal mantra api, Cross menembakkan panah, Yui menyerang dengan pedangnya, dan Dagas melindunginya. Para bandit berhasil dikalahkan, menyisakan pemimpin mereka yang ketakutan. Yui menghadapi pemimpin bandit yang kemudian memanggil golem batu raksasa untuk menyerang. Yui menyerang golem itu, tetapi pedangnya tidak mempan. Ia meminta bantuan sihir tambahan dari Klum. Setelah Klum memberikan sihir peningkatan, Yui berhasil menghancurkan golem tersebut dengan satu tebasan kuat. Selesai menaklukkan para bandit, Klum meminta maaf pada Yui karena sempat kehilangan fokus. Yui menenangkannya dan menanyakan kabar adiknya, Sylvie. Di Guild Petualang, Lloyd merasa putus asa setelah 3 hari berturut-turut gagal menemukan kelompok baru. Tiba-tiba, Yui datang ke Guild dengan panik mencari penyihir putih. Ia menemukan Lloyd dan langsung menariknya pergi. Yui membawa Lloyd ke hadapan teman-temannya, Dagas, Cross, dan Silika, lalu memperkenalkan Lloyd sebagai anggota baru. Lloyd menolak bergabung, namun Dagas menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok peringkat S yang membutuhkan penyihir putih pengganti untuk menyelesaikan misi peringkat A. Mendengar itu, Lloyd teringat kembali perkataan Ellen yang merendahkannya. Ia ragu-ragu namun setuju untuk mengikuti ujian masuk di hutan. Sebagai ujian, Yui meminta Lloyd untuk memberikan sihir peningkatan pada seluruh anggota kelompok secara serendak. Lloyd mengeluarkan tongkat sihir emasnya dan dengan mudah merapal berbagai macam sihir peningkatan pada semua anggota tanpa mantra. Yui yang kekuatannya meningkat drastis mencoba menebas sebatang pohon besar dan berhasil menebangnya, membuat semua orang terkejut. Mereka semua tercengang, menyadari Lloyd telah merapal 5 mantra peningkatan berbeda secara bersamaan pada semuanya. Merasa penampilannya terlalu sederhana dan buruk, Lloyd meminta maaf dan mencoba pergi, namun Yui dan yang lain menahannya. Yui terkejut mendengar Lloyd dipecat dari kelompok pahlawan karena dianggap lemah, padahal kemampuannya luar biasa. Yui menjelaskan bahwa penyihir putih mereka sebelumnya, Klum, keluar untuk merawat adiknya Sylvie yang sedang sakit parah. Lloyd tertarik untuk mengetahui penyakit Sylvie. Yui menjelaskan bahwa tubuh adiknya perlahan berubah menjadi magis seperti kristal. Merasa mungkin bisa membantu, Lloyd meminta Yui untuk mengantarnya ke tempat Klum. Di rumah Klum, Lloyd menanyakan kondisi Sylvie secara lebih rinci. Lloyd memeriksa kondisi Sylvie yang terbaring sakit dengan sebagian tubuhnya telah berubah menjadi kristal hitam. Setelah menganalisis, Lloyd memberitahu Klum bahwa ia mungkin bisa menyembuhkan Sylvie jika hipotesisnya benar. Lloyd menjelaskan bahwa kondisi Sylvie kemungkinan disebabkan oleh luka dari magis berkemurnian tinggi di goa dengan kepadatan mana yang pekat. Dengan izin Klum, Lloyd memulai proses penyembuhan dengan menciptakan mantra terbalik untuk menyerap mana yang mengamuk dari tubuh Sylvie. Lloyd kemudian merapal 2 jenis sihir sekaligus, satu untuk menyerap mana berlebih dan satu lagi untuk menyembuhkan Sylvie secara perlahan. Secara ajaib, kristal hitam di tubuh Sylvie menghilang dan ia pun sadar kembali. Klum menangis bahagia melihat adiknya sembuh. Klum berterima kasih pada Lloyd dan memutuskan akan kembali berpetualang bersama adiknya setelah pulih sambil menitipkan kelompoknya pada Lloyd. Malamnya, kelompok merayakan kesembuhan Sylvie. Mereka merasa senang atas kesempatan hidup baru yang didapat teman mereka. Setelah percakapan yang hangat, Lloyd akhirnya dengan tulus meminta untuk bergabung dengan kelompok mereka. Yui dan yang lainnya dengan senang hati menerima Lloyd. Yui kemudian bersemangat mengajak semuanya untuk mengadakan pesta penyambutan. Di sebuah kedai, Yui, Dagas, Cross, dan Silika bersulang merayakan bergabungnya Lloyd ke dalam kelompok mereka. Lloyd memuji kelezatan makanan, membuat teman-temannya heran karena menurut mereka rasanya biasa saja. Lloyd bercerita bahwa masakan masa kecilnya sangat sederhana, dibuat oleh master sihirnya dari hasil buruan dan tanaman liar. Ia mengenang kembali bagaimana masternya yang lebih ahli dalam sihir pertarungan sering menyebabkan ledakan saat bereksperimen. Dalam
kilas balik, Lloyd teringat latihan keras yang diberikan oleh masternya, Sybil, yang kemudian terlihat memerah saat memikirkannya. Setelah makan, kelompok tersebut berkumpul untuk membahas strategi misi mereka selanjutnya. Yui menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk mengalahkan segerombolan monster dari berbagai jenis yang merusak lahan pertanian. Dagas menguraikan rencana. Ia dan Yui akan menjadi barisan depan untuk memancing perhatian monster, sementara Silika melancarkan serangan area luas. Cross ditugaskan untuk melindungi para penyihir, dan Lloyd akan memberikan sihir pendukung dan penyembuhan. Setelah selesai makan, mereka keluar dari kedai sambil berbincang ringan. Lloyd mengaku tidak punya uang untuk menginap, lalu Dagas memberinya sekantong koin sebagai uang muka dari misi. Di kamarnya, Lloyd merasa bersyukur atas kebaikan teman-teman barunya dan bertekad untuk membuktikan dirinya. Keesokan paginya, kelompok itu terkejut karena Lloyd telah menyimpan semua barang bawaan mereka menggunakan sihir penyimpanan. Lloyd menawarkan untuk mengajari mereka sihir tersebut yang membuat semua orang sangat antusias dan bersemangat. Dengan semangat baru dan tanpa beban bawaan, mereka memulai perjalanan menuju lokasi misi. Di tengah perjalanan, Dagas menunjuk ke arah pegunungan terjal yang merupakan wilayah kekuasaan bangsa iblis. Saat menyeberangi jembatan gantung yang goyang, Yui mencoba mengalihkan rasa takut dengan permainan tebak-tebakan konyol. Lloyd yang tidak terbiasa bercanda mencoba ikut bermain tapi gagal, yang justru membuat semua orang tertawa. Di tempat lain yang gelap di dalam hutan, seorang pria berjubah hitam tampak berlutut di hadapan sebuah kristal hitam besar. Kelompok Lloyd tiba di perkemahan dekat danau lebih awal karena perjalanan mereka yang ringan, lalu mereka mulai mendirikan tenda. Lloyd pergi mencari kayu bakar sendirian ke dalam hutan. Di hutan, ia menemukan buah-buahan yang mengingatkannya pada Sybil, lalu ia memetik dan memakannya. Tiba-tiba, Lloyd melihat Yui dan Silika yang sedang mandi di danau. Tak lama, seekor monster basilis muncul di hadapan mereka. Menyadari bahaya, Lloyd segera berlari untuk menolong dan melempar pedang besar Yui serta tongkat sihir Silika kepada mereka. Yui yang kini mengenakan handuk menyerang basilis, tetapi serangannya tidak mempan. Silika kemudian melancarkan mantra Fireball yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan basilis dalam sekejap. Lloyd berterima kasih kepada keduanya atas pertarungan hebat mereka. Lalu Yui tanpa sengaja menjatuhkan handuknya. Kembali ke perkemahan, Lloyd mencoba mengajari teman-temannya sihir penyimpanan, tetapi penjelasannya terlalu sederhana dan sulit dipahami. Silika menyadari bahwa mereka perlu mengucapkan mantra storage untuk mengaktifkan sihirnya dan berhasil melakukannya. Silika sambil memegang tongkatnya mengucapkan mantra dan berhasil menyimpan senjatanya, membuat yang lain gembira. Malam harinya, Yui menghampiri Lloyd yang sedang duduk sendirian di depan api unggun. Lloyd bertanya mengapa Yui begitu fokus pada misi. Yui pun menceritakan masa lalunya yang kelam. Dalam kilas balik, desa Yui diserang oleh monster saat ia masih kecil dan hanya dia satu-satunya yang selamat. Tiba-tiba, Lloyd merasakan kehadiran sesuatu dan memberi isyarat pada Yui untuk diam. Lalu ia membangunkan yang lain. Sekawanan monster laba-laba besar, Paulurks, terlihat bergerak melewati hutan dekat perkemahan mereka. Saat mengikuti para monster, Yui tidak sengaja menginjak ranting, membuat keberadaan mereka diketahui. Para Paulurks mengepung dan menembakkan jaring ke arah mereka, membuat kelompok itu terpojok. Lloyd memutuskan untuk menahan gerakan para monster dengan sihir pengikatnya. Setelah para monster terikat, Lloyd memerintahkan Yui untuk menyerang. Yui melompat dan menebas beberapa Paulurks. Untuk monster terakhir, Lloyd menginstruksikan Silika dan Cross untuk melakukan serangan kombinasi. Silika menembakkan Fireball yang kemudian dipanah oleh Cross, memecahnya menjadi beberapa proyektil api yang menghancurkan semua monster. Lloyd meminta maaf karena memberi perintah, tetapi Dagas dan yang lainnya justru memujinya sebagai pemimpin yang hebat. Keesokan paginya, setelah berhasil menguasai sihir penyimpanan, mereka semua menyimpan barang bawaan mereka dengan mudah. Dengan ceria, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, sementara Lloyd masih memikirkan keanehan dari pergerakan para Paulurks.
Lloyd merenungkan masa lalunya sebagai penyihir pendukung saat berada di tengah pertempuran. Malam harinya di perkemahan, Lloyd duduk sendirian di depan api unggun untuk berjaga. Yui dan Silika mendatanginya, khawatir karena Lloyd selalu berjaga sendirian setiap malam. Lloyd menolak tawaran mereka untuk bergantian, mengatakan ia ingin teman-temannya menyimpan stamina. Keesokan harinya, kelompok itu melanjutkan perjalanan melewati hutan. Lloyd menggunakan sihir pencarian untuk memeriksa keadaan sekitar, yang membuat Yui terkejut. Di dalam tenda, Yui mengungkapkan kesedihannya pada Silika karena merasa Lloyd tidak mau mengandalkan mereka. Dagas dan Cross menawarkan diri untuk menggantikan Lloyd berjaga agar ia bisa beristirahat. Dagas menasihati Lloyd, mengatakan bahwa sebagai sebuah kelompok, mereka seharusnya saling mengandalkan, bukan menanggung beban sendirian. Lloyd terkejut mendengar itu karena ia tidak pernah berpikir untuk bergantung pada orang lain karena merasa lemah. Lloyd berbaring di tenda sambil memikirkan arti dari sebuah pertemanan. Paginya, Lloyd dengan canggung meminta bantuan Yui untuk mengambil air, sebuah langkah kecil untuk mulai bergantung pada temannya. Di sebuah mansion, pria berjubah hitam melapor pada Michelle bahwa rencana mereka berjalan lancar untuk memancing para petualang menjauh dari kota. Kelompok Lloyd melanjutkan perjalanan dan merasa aneh karena tidak ada satupun monster di hutan. Lloyd memperluas jangkauan sihir pencariannya dan menemukan sekumpulan besar monster 10 km di depan, tepat di peternakan tujuan mereka. Mereka tiba di dekat peternakan dan melihat kawanan besar High Wolf yang jumlahnya tidak wajar. Lloyd menyadari bahwa ini adalah satu-satunya lokasi di mana sihirnya mendeteksi monster, yang berarti ada sesuatu yang tidak beres. Cross melihat sebuah batu hitam misterius di tengah kerumunan monster. Lloyd menggunakan sihir peningkatan penglihatan pada teman-temannya agar mereka juga bisa melihat batu magis itu. Lloyd merasakan bahwa batu itu mengeluarkan mana dari kaum Beast Folk yang bisa mengendalikan monster. Tiba-tiba, Lloyd mendeteksi gerombolan monster lain yang jauh lebih besar dan beragam sedang menuju ke arah mereka. Menyadari mereka tidak bisa mundur, Lloyd mengatakan bahwa ia punya rencana untuk menghadapi situasi ini. Lloyd meminta Cross untuk menembak batu magis dari kejauhan. Untuk memastikan batu itu hancur, Lloyd memberikan sihir penguatan pada Cross, busur, dan anak panahnya. Panah yang diperkuat sihir itu berhasil menghancurkan batu magis, membuat para High Wolf kembali liar dan saling menyerang. Namun, gerombolan monster kedua yang lebih besar, termasuk monster terbang, terus mendekat. Lloyd kemudian menginstruksikan Silika untuk mengeluarkan sihir badai api, sambil memberinya sihir penguatan. Di tengah asap tebal, Lloyd menggunakan telepati untuk membagi posisi monster terbang kepada Cross, memungkinkannya menembak jatuh mereka. Saat mana Silika hampir habis, Lloyd memegang tangannya dan mentransfer mana miliknya dalam jumlah besar. Dengan mana yang terisi kembali, Silika merapal sihir hujan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran hutan. Yui dan Dagas maju untuk membereskan sisa-sisa monster, sementara Lloyd dan Silika beristirahat. Setelah pertempuran selesai, Lloyd yang kelelahan akhirnya bisa berbaring dan mengandalkan teman-temannya. Saat hendak kembali ke kota, Lloyd menyadari bahwa seluruh kejadian ini adalah jebakan dan target sebenarnya adalah kota Ishtar. Lloyd menjelaskan kepada Yui, Dagas, Cross, dan Silika bahwa misi mereka kemungkinan adalah jebakan untuk melemahkan pertahanan kota Ishtar. Setelah semua setuju dengan dugaan Lloyd, mereka bergegas kembali ke Ishtar dengan bantuan sihir peningkat kecepatan dari Lloyd. Di tempat lain, Michelle dan Grace membahas rencana mereka yang berjalan lancar berkat kekuatan seorang gadis. Ternyata, gadis yang mereka bicarakan adalah Claire yang terlihat ditawan di dalam sebuah sel bawah tanah. Sementara itu, saat beristirahat di hutan, Lloyd menceritakan latihan sihirnya yang sangat berat di masa lalu kepada teman-temannya. Yui dan Silika terkejut dan memberitahu Lloyd bahwa latihannya itu sama sekali tidak normal, membuat Lloyd salah paham bahwa latihannya masih kurang. Lloyd kemudian menggunakan sihir pencariannya dan merasakan ada sesuatu yang aneh di dekat mereka. Karena khawatir, Lloyd hendak memeriksanya sendirian, tetapi Yui dan yang lain bersikeras untuk ikut pergi bersama. Mereka tiba di sebuah gubuk tua dan Lloyd merasakan kehadiran iblis beserta pengikutnya di dalam. Lloyd mengaku ia tidak punya ingatan masa kecil atau tentang perang melawan iblis karena saat diasuh masternya, perang sudah berakhir. Merasa ada hubungan antara iblis-iblis itu dengan serangan di peternakan, mereka memutuskan untuk menyelidiki gubuk tersebut untuk mencari informasi. Cross mengintip ke dalam dan tidak melihat siapapun, tetapi sihir pencarian Lloyd mendeteksi keberadaan mereka di bawah tanah. Lloyd menggunakan sihir tanah untuk menjebak para pria berjubah hitam itu dan
dan pertarungan pun dimulai di ruang bawah tanah. Sebagian besar pria berjubah hitam berhasil dikalahkan, namun satu orang berhasil kabur ke pintu keluar sambil membawa kepompong sihir. Yui dan yang lainnya mengejar pria berjubah hitam terakhir itu keluar dari gubuk menuju hutan. Setelah berhasil mengepungnya, Lloyd dan Silika menggabungkan sihir mereka untuk mengalahkannya dan membuka kepompong sihir tersebut. Dari dalam kepompong yang hancur, muncul Claire yang sedang tidak sadarkan diri. Mereka membawa Claire kembali ke gubuk untuk beristirahat, di mana Lloyd menggunakan sihir penyembuh untuk memulihkannya. Claire akhirnya sadar dan memperkenalkan diri sebagai Kureha. Ia menjelaskan bahwa para iblis memaksanya menggunakan sihir untuk mengendalikan monster. Mereka semua akhirnya mengerti bahwa para iblis menangkap Claire untuk menciptakan pasukan monster dan menyerang Ishtar. Tiba-tiba, sihir pencarian Lloyd mendeteksi segerombolan besar monster yang sedang bergerak menuju Ishtar. Dalam situasi genting, Lloyd meminta bantuan kekuatan Claire untuk menghadapi para monster. Lloyd menyuruh Yui, Dagas, Cross, dan Silika untuk segera pergi memperingatkan kota, sementara ia dan Claire akan menghadapi pasukan monster itu. Di dalam sebuah ruangan, Ellen terlihat sangat marah sambil melemparkan kertas-kertas. Di hadapannya, Lulu, Mia, dan Sheena berdiri bersama Lina, menunggu perintah. Ellen mengeluh tentang penyihir pendukung yang tidak kompeten, dan Lina mencoba membela Lloyd. Ellen meremehkan Lloyd dan menyebutnya sampah, membuat Lina kesal. Seorang prajurit pelapor datang dengan panik, membawa kabar bahwa gerombolan besar monster sedang menuju kota Ishtar. Dengan sombong, Ellen menerima tugas untuk mengalahkan monster-monster itu. Sheena meragukan keputusan Ellen, namun Ellen hanya melihat ini sebagai kesempatan untuk pamer kekuatan. Di tempat lain, Lloyd dan Claire berdiri di atas tebing mengamati gerombolan monster yang sangat besar di hutan. Claire merasa sedih karena monster-monster itu hanya dimanipulasi dan tidak ingin menyakiti mereka. Lloyd setuju dan memutuskan untuk mencari cara membebaskan para monster tanpa menggunakan kekerasan. Claire mencoba menggunakan sihirnya untuk menenangkan monster, tetapi sihirnya tiba-tiba diblokir oleh kekuatan jahat. Sementara itu di guild, Ellen dengan angkuh meremehkan para petualang peringkat rendah yang berkumpul. Direktur guild mencoba menenangkan suasana, tetapi Ellen tetap menyusun rencana pertempuran yang sembrono. Lulu mengungkapkan bahwa kekuatan mereka semua, termasuk Lina, telah melemah sejak Lloyd pergi. Lina mengkonfrontasi Ellen, menyalahkannya karena puas diri dan tidak pernah berlatih. Ellen yang marah mencoba menyerang Lina, namun Lina dengan mudah menahannya dan menyuruhnya pergi. Ellen pergi meninggalkan guild dengan penuh amarah. Lina memutuskan untuk keluar dari kelompok Ellen dan meminta izin untuk bertarung bersama petualang lain. Lina kemudian bertanya kepada semua orang apakah ada yang mengenal seorang penyihir bernama Lloyd. Kembali ke hutan, Lloyd dan Claire menemukan sebuah batu sihir gelap yang menjadi sumber gangguan sihir Claire. Lloyd menggunakan sihir pencari untuk membuat peta dan menemukan lokasi semua batu sihir di hutan. Lloyd kemudian menggunakan sihir penyembunyian agar mereka bisa mendekati batu sihir tanpa diketahui monster. Mereka berhasil membatalkan sihir batu pertama dan monster di sekitarnya pun pergi dengan tenang. Di Ishtar, para prajurit dan petualang bersiap di balik parit pertahanan menantikan kedatangan monster. Di dalam guild, Lina menjelaskan kepada para petualang bahwa kekuatan kelompok pahlawan yang sebenarnya berasal dari sihir dukungan Lloyd. Lina yakin mereka bisa menang jika Lloyd membantu, tetapi direktur guild mengatakan Lloyd sedang dalam misi yang jauh. Gerombolan monster akhirnya tiba dan pertempuran sengit pun dimulai di garis pertahanan Ishtar. Lina memimpin pertahanan, mengarahkan para pemanah dan prajurit untuk menahan serangan monster. Di hutan yang gelap, Lloyd dan Claire menemukan batu sihir terakhir yang dijaga oleh monster-monster kuat. Saat Claire mencoba membatalkan sihir, sihir penyembunyian mereka pecah karena pertarungan antar monster. Lloyd maju untuk menahan para monster dan mengulur waktu agar Claire bisa menyelesaikan mantranya. Claire akhirnya berhasil melepaskan sihirnya, menenangkan semua monster di sekitarnya. Claire berterima kasih pada Lloyd yang menjelaskan bahwa sihirnya membantu menyampaikan perasaannya kepada para monster. Pertahanan di Ishtar mulai runtuh, para petualang kehabisan panah dan ramuan mana. Lina terluka parah saat melindungi seorang petualang dari serangan monster serigala. Saat harapan mulai pupus, direktur guild menatap medan perang dengan putus asa. Tiba-tiba, cahaya hijau lembut menyebar dari atas tebing, dan para monster mulai menghentikan serangan mereka. Lloyd dan Claire terlihat di atas tebing. Sihir Claire yang diperkuat oleh Lloyd berhasil menenangkan seluruh gerombolan monster. Lina dan para petualang lainnya melihat
melihat Lloyd dan Claire dari kejauhan dengan lega. Di atas tebing, Claire yang kelelahan memuji sihir Lloyd yang luar biasa. Claire memberitahu Lloyd nama aslinya dan mereka berdua bersiap untuk mengakhiri pertempuran sepenuhnya. Di dalam ruangannya, Michelle dengan santai memprediksi kehancuran kota Istar oleh 30.000 monster. Seorang pria berjubah hitam datang untuk melapor, membuat Michelle menanyakan kondisi Istar. Pria itu melaporkan bahwa para monster tiba-tiba berhenti menyerang dan melarikan diri. Michelle sangat terkejut hingga menjatuhkan gelasnya dan marah menuntut penjelasan. Di dekat pertempuran, Lloyd dan Claire mengamati pasukan golem dan menyimpulkan itu adalah ulah klan iblis. Lloyd menggunakan sihirnya untuk memetakan posisi sekutu dan musuh di medan perang. Keduanya kemudian muncul di hadapan para golem yang sedang berbaris menuju kota. Lloyd membawa Claire melompati parit pertahanan dengan sihir, membuat para prajurit terkejut. Setelah kedatangan mereka, teman-teman satu tim Lloyd, Yui, Dagas, Cross, Silika, dan Lina muncul. Dagas memberitahu bahwa semua monster telah mundur dan Lloyd memuji bantuan dari Claire. Tiba-tiba, Lloyd pingsan karena kelelahan, membuat teman-temannya khawatir. Direktur Guild dan Lina mendekati mereka. Lloyd meminta mereka untuk menjaga Claire. Direktur Guild menjelaskan bahwa mereka sangat bergantung pada Lloyd karena Allen tidak ikut bertempur. Lina menambahkan bahwa Allen meninggalkan misi setelah bertengkar di Guild. Lina ternyata terluka dan Lloyd segera menggunakan sihir penyembuhan padanya meski sedang kelelahan. Setelah lukanya sembuh, Lina memeluk Lloyd sambil berterima kasih dan merasa bersalah. Lina juga meminta maaf karena tidak bisa mencegah Lloyd dikeluarkan dari tim pahlawan. Percakapan mereka terhenti saat sekelompok golem yang lebih kuat muncul. Serangan sihir dan panah dari para petualang lain tidak mempan pada golem-golem itu. Melihat situasi yang genting, Lloyd memutuskan untuk memberikan sihir penguatan kepada semua orang. Lloyd merapal sihir penguatan berskala besar yang rumit untuk pasukan garis depan dan pasukan sihir. Meskipun kelelahan, Lloyd berhasil menyelesaikan sihirnya sebelum kembali terjatuh. Dari atas menara, Yui dan Dagas menyemangati para prajurit dengan kekuatan baru yang mereka dapatkan. Berkat sihir Lloyd, Yui berhasil menghancurkan satu golem dengan mudah, diikuti oleh para prajurit lain. Para prajurit membantu Lloyd yang kelelahan untuk beristirahat di menara. Pasukan pemanah dan penyihir menggabungkan kekuatan mereka menciptakan panah api untuk menyerang golem. Tepat saat golem terakhir tersisa, efek sihir penguatan Lloyd menghilang. Dari menara, Lloyd kembali merapal sihir, kali ini untuk memperkuat pedang besar milik Yui. Yui, dengan perlindungan dari Lina dan Dagas, bersiap menghadapi golem tersebut dengan pedangnya yang telah diperkuat. Dengan satu tebasan kuat, Yui berhasil membelah dan menghancurkan golem tersebut. Semua orang bersorak gembira merayakan kemenangan mereka dalam melindungi kota Istar. Lloyd yang menyaksikan dari jauh merasa lega karena pertempuran akhirnya usai. Sementara itu di tempat lain, Will mengamati Lloyd dari kejauhan dan tersenyum. Di sebuah mansion, Grace mengamuk karena rencananya gagal dan menyadari Michelle telah pergi. Grace bersumpah akan membunuh siapa saja yang telah menghalangi rencananya. Keesokan harinya, Lloyd terbangun di sebuah penginapan dan disambut oleh Yui. Yui kemudian membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan warga kota yang berterima kasih. Yui menjelaskan bahwa kemampuan Lloyd kini telah diakui oleh semua orang. Merasa malu dan takut dengan keramaian, Lloyd melarikan diri dikejar oleh Yui. Di sebuah rumah terpencil, Will sedang berbincang dengan Sybil, Thor, dan Liwi. Will memberitahu mereka bahwa Lloyd telah dikeluarkan dari tim pahlawan dan kini bergabung dengan tim petualang peringkat S. Kembali ke penginapan, Lloyd sedang termenung di balkon saat teman-teman satu timnya datang. Mereka menjelaskan bahwa warga kota hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah melindungi mereka. Lina menyemangati Lloyd untuk lebih percaya diri dengan kemampuannya. Di tempat lain, Will menjelaskan pada Sybil bahwa Lloyd terlalu serius dan tidak menyadari kehebatannya sendiri. Sybil dalam hati berharap agar Lloyd tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat. Akhirnya, Lloyd dan teman-temannya turun untuk menemui warga kota yang telah menunggu. Warga kota memuji Lloyd sebagai pahlawan Ishtar, meskipun ia merasa bukan dirinya yang pantas mendapat gelar itu. Teman-temannya mendorong Lloyd untuk
untuk menikmati momen tersebut dan tersenyum bersama mereka. Di tempat lain, Ellen marah besar setelah mendengar kabar bahwa Lloyd kini dianggap sebagai pahlawan. Merasa kesal, Ellen memutuskan untuk meninggalkan kota bersama anggota timnya, Lulu, Sheena, dan Mia. Will, Sybil, Thor, dan Lily minum bersama sambil membahas situasi terkini. Will mengungkapkan bahwa klan iblis berada di balik serangan monster di Ishtar. Will berspekulasi bahwa Raja Iblis mungkin akan bangkit kembali, yang membuat Sybil terkejut. Thor menenangkan Sybil dan mengajak semuanya untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Tim Lloyd dipanggil ke kediaman Tuan Mulia yang ternyata adalah Abel Lucas. Di dalam, mereka terkejut melihat Claire sudah berada di sana. Abel Lucas mengungkapkan bahwa Claire adalah putri kedua dari Kekaisaran Forest. Dia menjelaskan bahwa sihir khusus Claire untuk mengendalikan monster tidak boleh jatuh ke tangan klan iblis. Oleh karena itu, Abel memberikan misi kepada tim Lloyd untuk mengawal Claire ke ibu kota kerajaan Furen. Lloyd menyadari bahwa klan iblis pasti tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan kekuatan Claire. Setelah Claire memohon bantuan, Lloyd dan timnya menerima misi pengawalan tersebut. Yui dengan antusias menyambut Claire ke dalam tim dan berjanji akan melindunginya. Tim petualang tersebut memulai perjalanan mereka menuju ibu kota kerajaan bersama Claire. Lloyd, Dagus, Cross, Silica, Yui, dan Claire sedang melakukan perjalanan melewati hutan. Yui dengan semangat memberitahu Claire bahwa kota berikutnya terkenal dengan pemandian air panasnya. Cross menjelaskan bahwa bersantai juga penting agar Claire tidak merasa tegang selama misi pengawalan. Kelompok itu tiba di sebuah kota penginapan saat senja dan langsung menuju pemandian air panas. Di pemandian wanita, Yui dan Silica sedang bersantai di dalam air panas. Yui mengajak Claire untuk bergabung, namun Claire tampak malu karena belum pernah mandi bersama orang lain. Setelah dibujuk, Claire akhirnya masuk ke pemandian dan Yui memuji tubuhnya yang indah. Silica menggoda Yui yang menurutnya bertambah gemuk karena terlalu banyak makan selama perjalanan. Sementara itu, di pemandian pria, Lloyd, Dagas, dan Cross juga sedang berendam santai. Lloyd terlihat serius memikirkan kemungkinan serangan iblis saat mereka semakin dekat dengan ibu kota. Malamnya, mereka berkumpul di kamar penginapan dan Lloyd mengusulkan untuk tinggal beberapa hari di kota itu untuk persiapan. Semua anggota setuju karena Dagas ingin membeli perlengkapan baru dan yang lainnya juga ingin berlatih. Lloyd dalam hati bertekad untuk menjadi lebih kuat demi melindungi teman-temannya. Keesokan harinya, Dagas berkeliling kota mencari toko senjata yang bagus. Dia bertemu dengan Yui dan Claire lalu mengeluh karena tidak bisa menemukan perisai baru yang cocok. Claire menyarankan sebuah toko senjata tua yang ia lihat di gang belakang. Dagas menemukan toko itu dan masuk mendapati banyak senjata berkualitas tinggi di dalamnya. Pemilik toko senjata tua itu tiba-tiba muncul dan menanyai Dagas dengan curiga. Tiba-tiba, sekelompok petualang yang dipimpin oleh Galan masuk dan mengejek Dagas. Pemilik toko itu memarahi Galan dan kelompoknya karena datang mengganggu lagi. Dagas menyela dan bertanya mengapa petualang peringkat A seperti Galan membuang-buang waktu di tempat seperti itu. Galan menekan pemilik toko untuk menjual warisan Lioness, tetapi pria tua itu menolaknya dengan tegas. Dagas maju untuk membela pemilik toko yang memicu perkelahian dengan kelompok Galan. Dengan mudah, Dagas menggunakan perisainya untuk mengalahkan seluruh kelompok Dagas. Dagas kemudian menunjukkan tanda pengenalnya, mengungkapkan bahwa dia adalah petualang peringkat S. Karena terkesan dengan kekuatan dan kebaikan Dagas, pemilik toko memutuskan untuk memberikannya sebuah permintaan. Di penginapan, Lloyd sedang fokus berlatih sihir pendukungnya. Yui dan Claire datang, dan Yui bertanya apakah Lloyd akan mencoba belajar sihir serangan. Di tempat lain, Silica sedang berlatih sihir api seorang diri di hutan dekat sebuah mata air. Dia teringat saat Lloyd melindunginya dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Silica berulang kali mencoba mantra baru yang kuat, tetapi terus gagal dan kehabisan mana. Sebuah kilas balik menunjukkan Yui muda yang mengamati Silica muda berlatih sihir tanpa henti dan tidak pernah menyerah. Yui bercerita bahwa kekuatan sejati Silica bukanlah bakatnya, melainkan kerja kerasnya yang luar biasa. Akhirnya, usaha Silica membuahkan hasil dan dia berhasil melepaskan ledakan sihir api yang sangat besar. Silica terduduk kelelahan dan menyadari bahwa kekuatannya telah menghancurkan mata air di dekatnya. Dia terkejut saat Dagas tiba-tiba muncul di hadapannya. Dagas membawa Silica kembali ke toko senjata untuk menjelaskan bahwa ledakan misterius yang diselidikinya adalah ulah Silica. Pemilik toko kemudian menunjukkan sebuah perisai legendaris namanya Agis kepada Dagas. Setelah mendengarkan cerita mereka, Silica menggunakan sihirnya untuk memulihkan mata air yang telah dihancurkan
menghancurkannya. Pemilik toko memaafkan Silika dan memberikan perisai Agis kepada Dagas sebagai imbalan atas bantuannya. Kembali di penginapan, Dagas dengan bangga menunjukkan perisai barunya kepada teman-temannya. Mereka semua saling berbagi pencapaian latihan mereka, membuat suasana menjadi lebih bersemangat. Melihat Dagas dan Silika yang semakin kuat, Lloyd dan Cross merasa termotivasi untuk berlatih lebih giat lagi. Yui kemudian mengajak semuanya untuk pergi mencari makan malam di restoran enak yang ia temukan. Cross, seorang pemanah berambut pirang kehijauan, terlihat cemas karena merasa tidak berkembang dibandingkan teman-temannya, Silika dan Dagas. Saat sedang melamun, seorang gadis pemanah berambut merah muda bernama Lin tidak sengaja menabraknya dan terjatuh. Cross membantunya berdiri dan mereka saling memperkenalkan diri sebagai sesama petualang. Lin, yang terlihat putus asa, tiba-tiba memohon kepada Cross untuk membentuk party dengannya. Cross akhirnya setuju dan mereka berdua memasuki gedung serikat petualang yang ramai. Beberapa petualang lain meremehkan Lin, menyebutnya sebagai petualang peringkat E abadi yang hanya akan menjadi beban. Mendengar itu, Lin merasa bersalah dan minder, namun Cross menenangkannya dan mengajaknya untuk mulai mencari misi. Di tempat lain, Yui sedang berjalan-jalan sambil melihat buku panduan kuliner, bersemangat untuk mencoba semua makanan lezat di kota. Perhatian Yui teralihkan oleh keributan di alun-alun, di mana seorang wanita bangsawan, pewaris keluarga Windy, memarahi seorang anak laki-laki yang tidak sengaja mengotori gaunnya. Situasi memanas saat penjaga wanita itu hendak menyerang si anak, tetapi Yui dengan cepat maju untuk melindunginya. Yui dengan berani menghadapi wanita bangsawan itu, membuatnya marah dan memerintahkan para penjaganya untuk menangkap Yui. Sementara itu, Cross dan Lin menemukan sarang slime merah di hutan untuk menyelesaikan misi pertama mereka. Cross menggunakan sihir penyimpanan untuk mengambil panahnya, membuat Lin terkejut karena baru pertama kali melihat sihir semacam itu. Cross mulai mengajari Lin cara memanah yang benar karena Lin terus-menerus gagal mengenai target. Kembali ke kota, para penjaga masih mengejar Yui yang dengan mudah menghindari serangan mereka. Tiba-tiba, seorang wanita penyihir berambut coklat muda muncul dan menggunakan sihir rantai untuk mengikat Yui, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat para penjaga hendak menyerang Yui yang tak berdaya, seorang wanita misterius berjubah merah marun muncul dan melumpuhkan mereka semua dalam sekejap. Wanita berjubah itu dengan mudah melepaskan sihir rantai dari Yui dan membuat pewaris keluarga Windy pingsan ketakutan. Setelah situasi mereda, Yui bertanya kepada wanita berjubah itu bagaimana cara menjadi kuat sepertinya. Yui menceritakan tentang Lloyd, seorang penyihir putih di kelompoknya yang sangat hebat dan menjadi alasannya untuk ingin menjadi lebih kuat. Wanita berjubah itu, yang memperkenalkan diri sebagai Lilith, setuju untuk melatih Yui. Di waktu yang sama, Lloyd sedang pusing di kamarnya, mencoba mencari cara untuk mengembangkan sihir baru, hingga teman-temannya datang menghampirinya. Claire, Dagas, dan Silika mengajaknya keluar untuk menyegarkan pikiran, dan Claire menawari untuk mengajaknya berkeliling kota. Di hutan, Lilith meminta Yui untuk berlatih. Yui merasa nama Lilith adalah nama palsu, tetapi ia tetap berputuskan untuk percaya dan berlatih dengannya. Lloyd dan Claire terlihat sedang bersantai sambil makan dango, di mana Lloyd bertanya tentang sihir kuno. Lloyd bertanya apakah mungkin baginya untuk mempelajari sihir kuno, tetapi Claire menjelaskan bahwa itu adalah hal yang tabu dan mustahil karena hanya bisa diwariskan. Lloyd menerima penjelasan Claire dan memutuskan untuk tidak membahasnya lagi. Kembali ke hutan, Lin akhirnya berhasil menembak semua slime merah setelah berlatih keras dengan bimbingan Cross. Namun, tiba-tiba monster laba-laba raksasa, Luna Magra, muncul di hadapan mereka. Cross mencoba menyerang Luna Magra dengan panah, tetapi tidak berhasil menembus cangkangnya yang keras. Lin menyarankan Cross untuk menggunakan teknik menembak cepat yang sebelumnya dianggap mustahil oleh Cross. Cross menyadari ide Lin dan menggunakan sihir penyimpanannya berkali-kali untuk menembakkan panah secara berurutan dan berhasil mengalahkan Luna Magra. Mereka kembali ke serikat dan melaporkan keberhasilan misi, membuat para petualang lain terimpresi. Lin kemudian menyadari bahwa Cross adalah petualang peringkat S setelah melihat kalungnya dan ia panik karena telah bersikap tidak sopan. Di hutan, Yui masih kesulitan meniru teknik pedang sihir jarak jauh yang diajarkan oleh Lilith. Yui menjelaskan kepada Lilith bahwa motivasinya untuk menjadi lebih kuat adalah agar bisa berdiri di sisi Lloyd dengan kepala tegak. Tiba-tiba, seekor monster panter hitam menyerang Lilith. Yui karena panik dan ingin melindungi Lilith, tanpa sadar berhasil menggunakan teknik pedang sihir itu dan
mengalahkan monster tersebut. Yui menyadari bahwa tubuhnya bergerak sendiri saat berpikir Lilith dalam bahaya. Setelah bebannya terangkat, ia merasa lega dan tertidur di bahu Lilith. Malam harinya, teman-teman Lloyd menunggu Yui yang belum kembali. Tiba-tiba pintu terbuka dan Yui jatuh ke lantai dalam keadaan tertidur pulas. Di luar, Lilith memperhatikan mereka dari kejauhan lalu pergi. Keesokan harinya, Yui yang sudah bangun dengan semangat mengajak teman-temannya untuk pergi. Sementara Lloyd merasa sedih karena hanya dia yang tidak mendapatkan kemajuan apa-apa. Di tempat lain, Lily melepas jubahnya dan mengeluh pada Sybil tentang betapa merepotkannya harus mengawasi Yui. Sybil cemburu karena hanya Lily yang bisa melihat perkembangan Lloyd dari dekat dan dengan penuh semangat menyatakan akan pergi menemuinya. Gris, seorang pria berambut putih dengan telinga runcing, ditegur oleh sosok misterius berwujud api biru karena kegagalannya. Di luar, Gris yang sedang marah dan frustrasi, tiba-tiba dihampiri oleh Michelle yang memberitahunya informasi tentang target yang ia cari. Sementara itu, di sebuah hutan, Lloyd dan teman-temannya, Yui, Claire, Silika, Cross, dan Dagas sedang dalam perjalanan sambil bercanda. Mereka kemudian beristirahat sejenak di tengah hutan. Lloyd merasa teman-temannya menjadi lebih percaya diri, namun ia sendiri masih ragu dengan kekuatannya. Yui menasihati Lloyd untuk lebih menghargai kekuatan sejatinya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Di tempat lain, Sybil tiba di sebuah kastil dan masuk ke sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan buku. Di dalam ruangan itu, ia bertemu dengan Merlin. Mereka berbincang sambil minum teh, membahas tentang buku sihir kuno. Sybil meminta Merlin untuk memeriksa buku tersebut untuk melihat apakah masih ada kekuatan untuk menyegal Raja Iblis jika ia kembali. Kembali ke hutan, kelompok Lloyd melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Schwartz sambil melihat peta. Tiba-tiba, Lloyd merasakan ada yang aneh dengan sihir pencariannya dan kabut tebal mulai menyelimuti mereka. Sementara itu, Sybil teringat saat Lloyd kecil tanpa sengaja menyentuh buku sihir tersebut dan menunjukkan potensi besar. Sybil kemudian memberitahu Merlin bahwa Lloyd sedang dalam perjalanan mengawal seorang putri kembali ke ibu kota dan ia sangat merindukannya. Kelompok Lloyd tiba di kota yang telah diselimuti kabut. Mereka segera dihadang oleh Gris dan pasukan pria berjubah hitam. Lloyd dan teman-temannya bersiap untuk bertarung melawan Gris dan pasukannya. Pertarungan pun dimulai. Silika dan Cross melancarkan serangan sihir dan panah ke arah pasukan berjubah. Gris dengan mudah menahan serangan Yui dan Dagas, lalu menunjukkan bahwa tubuhnya dilindungi oleh mana. Tiba-tiba, Therion muncul dari atap dan menyerang dengan sihir es, membekukan pasukan Gris. Di atas bukit, Michelle yang sedang mengamati pertarungan dikejutkan oleh kedatangan Will yang berkerudung. Therion menghancurkan sihir esnya dan berhadapan langsung dengan Gris, membuat teman-teman Lloyd keheranan. Claire menjelaskan bahwa Therion adalah teman masa kecilnya, seorang pahlawan yang dikenal sebagai pahlawan kristal es. Therion dan Gris mulai bertarung sengit satu lawan satu menggunakan kekuatan sihir es dan kekuatan fisik. Di bukit, Michelle mencoba melarikan diri namun dengan mudah dihentikan oleh Will. Lloyd menyadari ada yang aneh saat Gris mulai mengumpulkan mana terkompresi di tangannya untuk serangan besar. Therion dan Gris saling melancarkan serangan terakhir mereka di udara menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian kota. Will mengamati kehancuran dari kejauhan dan mengakui bahwa ia sedikit meremehkan kekuatan jenderal besar. Setelah ledakan reda, Gris muncul dari kawah sambil menggendong Claire yang pingsan. Sebuah kapal udara muncul dan Gris melompat ke atasnya, berhasil kabur bersama Claire. Lloyd hanya bisa berteriak putus asa, memanggil nama Claire saat kapal udara itu perlahan menghilang di langit malam. Di tengah kota yang hancur oleh es, Lloyd memeriksa teman-temannya yang selamat setelah pertarungan. Tiba-tiba, Gris muncul sambil menggendong Claire yang pingsan, lalu kabur menggunakan sebuah kapal terbang. Therion yang terluka parah berteriak marah saat melihat Claire diculik dan mencoba mengejar, namun gagal. Lloyd menenangkan Therion yang emosi, menyembuhkan lukanya secara diam-diam, dan memberitahu bahwa ia punya rencana. Di dalam kapal terbang, Michelle dan Gris membahas tentang sumber kekuatan kapal yang berasal dari fragmen Raja Iblis. Di bawah, Therion membuat pijakan dari es dan Lloyd menggunakan sihir gravitasi agar seluruh anggota kelompok bisa terbang mengejar kapal Gris. Mereka berhasil mendarat di atas kapal terbang dan bersiap menghadapi Gris untuk menyelamatkan Claire. Pertarungan sengit dimulai. Yui, Cross, Silika, dan Therion melancarkan serangan gabungan namun tidak berhasil melukai Gris. Lloyd menjelaskan bahwa serangan tadi hanyalah pengalih perhatian.
tangan Gris ternyata sudah membusuk karena radang dingin dari sihir Therion yang disembunyikan oleh sihir Lloyd. Cross dan Yui menjelaskan bahwa itu adalah kerja sama tim, sementara Therion terlihat kesal karena Lloyd yang mengambil semua pujian. Merasa terdesak, Gris berlari ke dalam kapal dan melepaskan monster-monster hasil eksperimen Michelle. Di tengah kekacauan, Therion berhasil menghancurkan penahan dan membebaskan Claire. Claire menggunakan sihir kuno miliknya untuk menenangkan semua monster yang mengamuk. Sihir kuno Claire ternyata bereaksi dengan fragmen Raja Iblis yang menjadi sumber tenaga kapal, membuatnya tidak stabil dan berpotensi meledak. Gris menyerap fragmen Raja Iblis yang tidak stabil itu beserta semua monster di sekitarnya, mengubah dirinya menjadi monster chimera raksasa. Michelle terkagum-kagum dengan transformasi Gris, namun Gris yang sudah kehilangan kesadaran langsung menyerangnya. Dagas mencoba menahan serangan Gris, sementara kapal terbang mulai jatuh dari langit. Therion memberitahu Claire bahwa monster-monster itu sudah tidak bisa diselamatkan, membuat Claire sedih. Melihat Gris bersiap menyerang, Lloyd dan kawan-kawan bersiap untuk pertarungan terakhir di dalam kapal yang sedang jatuh. Sybil dan Will melakukan teleportasi dan tiba di sebuah hutan pada malam hari. Sybil menggunakan sihirnya untuk melacak lokasi sebuah kapal udara yang sedang terbang di antara tebing. Di dalam kapal udara, Lloyd, Yui, Dagas, Cross, Silica, Claire, dan Therion berhadapan dengan Gris yang telah berubah menjadi monster chimera. Silica mencoba menyerang Gris dengan sihir angin, namun serangannya tidak efektif. Lloyd menyusun rencana dan meminta semua temannya untuk bersiap di dekat dinding kapal. Lloyd menggunakan sihir gravitasi untuk menjatuhkan Gris, memberi kesempatan teman-temannya untuk lari ke dek atas. Gris yang marah menembakkan serangan api, namun Lloyd berhasil menahannya dengan sihir pertahanan. Di dek atas, Therion menggunakan sihir es sementara yang lain bersiap untuk melompat dari kapal. Lloyd dan teman-temannya berhasil melompat dan mendarat dengan selamat di atas bongkahan es yang dibuat Therion. Silica dengan bantuan sihir penguatan dari Lloyd menggunakan sihir angin yang kuat untuk memperlambat jatuhnya bongkahan es. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat di hutan dan merayakan keberhasilan Silica. Tiba-tiba, kapal udara yang mereka tinggalkan jatuh dan meledak, namun Gris muncul dari kobaran api tanpa terluka. Di kejauhan, Sybil dan Will mengamati ledakan tersebut dengan cemas. Lloyd dan yang lainnya bersembunyi di hutan sambil berdiskusi tentang Gris dan sihir kuno yang mempengaruhinya. Sebuah kilas balik menunjukkan Michelle yang sedang melakukan eksperimen dengan sihir terlarang. Yui menebak bahwa Gris mungkin masih mengejar Claire. Lloyd mengusulkan rencana untuk menenangkan Gris dengan meminta Claire bernyanyi lagi. Mereka semua bersiap menghadapi Gris yang mendekat. Lloyd dan Claire melangkah maju untuk memulai rencana. Sybil muncul dan mencoba menghentikan Lloyd karena khawatir dengan bahaya sihir kuno. Lloyd menjelaskan kepada Sybil bahwa dia telah belajar banyak dari teman-temannya dan percaya pada rencananya. Pertarungan dimulai. Lloyd menyerang Gris untuk mengalihkan perhatian, sementara Therion melancarkan serangan es. Claire mulai bernyanyi, diselimuti oleh aura sihir hijau sambil dibantu oleh sihir penguatan Lloyd. Kekuatan nyanyian Claire dan sihir Lloyd menyebar, mengubah monster-monster di sekitar kembali ke wujud aslinya. Dengan dorongan terakhir, Lloyd dan Claire berhasil memurnikan Gris, namun mereka berdua tersedot ke dalam portal hitam. Lloyd terbangun di sebuah dimensi putih dan bertemu dengan sosok misterius yang menjelaskan tentang sihir kuno. Sosok itu menceritakan kisah masa lalu tentang bagaimana sihir kuno hampir menghancurkan dunia. Terungkap bahwa Claire adalah salah satu pewaris sihir kuno yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan dunia. Sosok itu bercerita bahwa ia pernah menggunakan sihir kuno untuk membangkitkan kembali orang-orang setelah kotanya dihancurkan oleh Raja Iblis. Teman-teman Lloyd memanggilnya dengan cemas, dan suara mereka berhasil mencapai dimensi tempat Lloyd berada. Lloyd menggunakan kekuatan dari teman-temannya untuk membuka jalan keluar dari dimensi tersebut. Lloyd berhasil kembali ke dunianya dan disambut dengan pelukan oleh teman-temannya yang lega. Sybil juga merasa lega dan berterima kasih karena Lloyd selamat. Claire berterima kasih kepada semuanya karena telah membantunya. Therion dengan malu-malu meminta maaf kepada Claire karena telah kehilangan tas hadiah darinya. Setelah kembali ke istana, mereka dipuji oleh raja atas keberhasilan mereka. Saat mereka berjalan di lorong, seorang gadis kecil berambut pirang dengan telinga kucing, Merlin, muncul di hadapan mereka. Sybil datang dan menjelaskan bahwa Merlin adalah anggota kelompok legendaris dan seorang petualang yang dihormati. Sybil bertanya pada Lloyd tentang rencananya selanjutnya, dan Lloyd menyatakan keinginannya untuk terus berpetualang. Sebuah kilas balik singkat menunjukkan masa lalu Lloyd yang kikuk saat dilatih oleh Sybil.
Will melapor kepada Sibyl di padang rumput, mengatakan bahwa ancaman Raja Iblis belum sepenuhnya berakhir. Raja memberikan sebuah mansion kepada Lloyd dan teman-temannya sebagai markas baru mereka. Lloyd merenungkan petualangan mereka, merasa bahwa dirinya masih kurang kuat, namun teman-temannya menertawakannya dengan hangat. Lloyd tersenyum melihat teman-temannya lalu menatap ke langit dengan penuh harapan untuk petualangan selanjutnya.